munculnya kegiatan menghimpun atau membukukan hadis beberapa faktor, ya ini kekhawatiran akan hilangnya hadis-hadis karena memang pada zaman itu adalah kebanyakan perawi itu menghafal, tidak menulis. Nah, yang kedua, munculnya hadis-hadis maudhu yang seperti saya katakan tadi adalah hadis yang eh, diakui dia mengaku bahwa hadis itu disandarkan pada Nabi, padahal memang Nabi itu tidak pernah melakukan atau menyampaikan hal tersebut, atau bisa disederhanakan adalah hadis palsu. Lalu yang kedua, next, sejarah perkembangan dan kodifikasi hadis. Jadi di sini kodifikasi hadis mempunyai tahapan-tahapan atau periode-periode tertentu. Yang pertama adalah pada periode yang disebut sejarah hadis yang disebut as al-wahyi wal takwin, atau pada artinya masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Nah, periode kedua atau pada masa sahabat disebut asri atau tasabut wa iklal min al-riwayah, atau masa pematerian dan menyedikitkan riwayat. Jadi sebelum kodifikasi hadis itu sudah ada beberapa masa-masa yang mendukung penulisan atau pembukuan hadis itu sendiri. Tapi di periode ketiga ini atau periode yang dipimpin oleh Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz, ya, Khalifah Umar ibnu Aziz itu dimulai pembukuan secara resmi, ya, pada masa dinasti Umayyah. Lalu kemudian periode keempat, ya, ini disebut juga dengan periode penyehatan dan pemurnian. Nah, di sini periode keempat lebih ke dinasti Abbasiyah yang sudah mendapatkan yang tinggal melanjutkan kodifikasi dari Khalifah Umar Abdul Aziz itu sendiri. Lalu kemudian periode kelima adalah masa pemeliharaan dan penambahan penerbitan dan penghimpunan. Lalu kemudian terakhir periode keenam disebut dengan Asr al-Ashar wal Jami wal Takhrij wal Abad wal Bas, atau disebut masa pensyarahan atau pengumpulan, pentakhrijan dan pembahasan. Nah, next. Jadi pada kesimpulannya, itu kodifikasi hadis itu secara resmi tidak dilakukan langsung pada masa Nabi Muhammad SAW, tetapi baru dimulai atau inisiatif Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz pada awal abad kedua Hijriah, dan proses ini berlangsung selama beberapa abad berikutnya. Keterlambatan ini disebabkan karena kekhawatiran yang mendalam pada kalangan para sahabat, ulama, bahkan tabi'in, itu ada pencampuran antara ajaran hadis dan kemurnian Al-Quran. Jadi di hadis ini, pembukuan hadis ini itu mempunyai 3 alasan. Yang pertama adalah sering munculnya hadis-hadis palsu. Lalu yang kedua adalah berkurangnya para penghafal hadis, karena memang dulu itu tidak dituliskan, kebanyakan memang penghafal. Lalu yang ketiga adalah dikhawatirkan adalah ada pencampuran dari makna atau keautentikan hadis dan Al-Quran itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin ada yang mau bertanya, memberi saran atau bagaimana? Ya, terima kasih Saudara Abdul Muthalib atas penyajian makalahnya yang berjudul Sejarah Periwayatan dan Kodifikasi Hadis. Ya, menarik untuk dibahas, dan forum saya lempar kepada teman-teman bagi yang ingin bertanya, menanggapi, melakukan konfirmasi,
Silahkan. Eh, Dan saya rasa Pak Prof memonitor. Kita mulai dari Pak Sadino. Silahkan Pak Sadino. Ya, saya menyimak terus ya, lanjut ya. Ya, ya Prof. Pak Sadino silahkan. Atau siapa yang mau memulai pertanyaan pertama? Pak Kasih Sadino, lagi, ya silakan. kasih ke dulu yang lain Keti. Ya, Tunggu lagi, ada Bu Keti Indah lagi. atau Bu Tuti? Hmm, iya Pak, saya ambil dulu yang pertama. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pertanyaan mengenai periwayatan hadis. Nah, langsung saja. eh, jadi, bagaimana cara memahami hadis dengan baik dan benar? Apakah dengan cara tekstual atau konseptual? Jelas? Kontekstual dan konseptual ya, Iya, 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 kontekstual. iya, iya. Bagaimana cara memahami? Iya. Eh, tapi moderator mungkin bisa penanya ini bisa tulis di room chat atau di GB supaya Oh ya, nggak silakan. kehilangan ini. Eh, tapi kepada teman-teman, sambil dibahasakan pertanyaannya, silakan juga menulis di kolom chat Zoom. Oke, oke ya Pak. Eh, Kesempatan sesi pertama 3 pertanyaan ya. Pertanyaan kedua mungkin boleh dari saya. Izin. Silakan. Saya apa di tempat diminta izin ini? Ya, pertanyaan kedua, Prof. Pertanyaan Ya, kedua dari saya eh, ya. Izin di mana? pada Saudara Abdul Muthalib eh, terkait munculnya kanonisasi atau kutub kanon yang biasa disebut kutubus sittah. Jadi 6 kitab induk. Eh, Bagaimana kemudian kitab-kitab tertentu sebagai Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim dipersepsi sebagai kitab yang keseluruhan isinya adalah hadis sahih dan itu tidak diragukan mulai dari proses historis pengumpulan hadisnya maupun dari segi kriteria akademisnya sudah teruji dalam kitab dalam hal matan dan sanatnya. Eh, Bagaimana kemudian kitab-kitab seperti Al-Muwatta yang mencampur adukan antara hadis Nabi eh, dengan eh, kisah sahabat dan tabi'in bercampur banyak dalam kitab tersebut bukan cuma hadis Nabi tetapi juga ucapan sahabat. Eh, Nah, pertanyaannya, bagaimana kemudian kita mempersepsi hal ini bahwa eh, dalam hal periwayatan dan kodifikasi itu tidak hanya menyangkut sejarah penulisan teks, tapi juga di dalamnya ada proses proses sosial intelektual yang selama berabad-abad kemudian dikukuhkan, sehingga melahirkan perbedaan antara banyak banyak jenis kitab. Misalnya ada yang disebut kitab jami, kitab sunan, kitab musnad, dan lain-lain. Dan peran peran ulama setelahnya, apakah masih berlanjut proses eh, filterisasi, kodifikasi hadis itu setelah munculnya kitab hadis yang diklaim sebagai kitab hadis Sahih Bukhari dan kitab Muslim. Apakah berhenti sampai di situ atau masih ada kemudian kelanjutannya, kelanjutan dari Kutubus Sita ini. Jadi demikian mungkin yang bisa saya tanyakan. Bisa dipahami pertanyaannya ini? Agak belibet soalnya.
Bisa. Iya, nanti Mungkin saya bisa ikut. di Iya. Nanti saya ikut tulis di kolom chat ya. Silakan bagi penanya ketiga. siap. Saya yang ketiga, Saudara Ya, Abdul Muthalib. silakan. Pertanyaan saya ini, apa peran hermeneutika dalam menafsirkan hadis dan bagaimana ini mempengaruhi pemahaman terhadap teks hadis? Didengar di suara? Hermeneutika ya. Ya, hermeneutika. Ada saya tulis di kolom obrolan ini di grup. Pertanyaan saya kalau suara saya kurang jelas. Kita Oh ya, baca, Ji. siap. Iya. Oke, terima kasih. Baik. Mungkin bisa saya lanjut jawab saja, Di. Pak Farid. Ya, silakan. Mungkin pertanyaan yang Boleh pertama. boleh eh, menjawabnya tidak berurut. Silakan. Baik. Eh, Pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan dari Indah Sari Dewi. Jadi bagaimana cara memahami hadis dengan baik dan benar? Apakah kita harus memahami secara tekstual atau dengan kontekstual atau konseptual? Jadi di sini sebelum kita menjelaskan, kita harus tahu apa itu tekstual, apa itu konseptual. Yang pertama adalah tekstual. Jadi tekstual itu memahami makna, ya fokusnya memahami makna atau kata-kata yang tertulis dalam hadis. Jadi pada sederhananya, fokus pada makna literal dan kata-kata dalam teks hadis. Nah, sementara itu kontekstual adalah melibatkan berbagai analisis terhadap hadis tersebut. Ya, contohnya eh, analisis terhadap konteks historis atau sejarah, kemudian identifikasi sebab al-wurud. Ya, al-wurud ini mencari tahu sebab atau alasan spesifik hadis tersebut keluar. Kemudian memahami tujuan dan fungsi, mengkaji peran Nabi Muhammad SAW saat itu seperti sebagai kepala negara, sebagai panglima ataupun sebagai suami untuk mengetahui mengapa hadis itu dicopkan. Jadi tujuan hadis itu keluar. Nah, yang kemudian adalah menggunakan prinsip illah, mencari tahu alasan di balik hukum hadis tersebut mungkin relevan dengan diterapkan pada kondisi pada saat ini. Dan yang terakhir adalah apa ya? Mencocokkan atau mencari, mengkaji petunjuk melalui sumber hukum yang pertama, yaitu Al-Quran. Nah, pertanyaannya bagaimana memahami hadis dengan baik dan benar, kontekstual atau tekstual? Saya rasa kedua ini sangat penting. Karena kenapa? Karena kalau kita memahami secara tekstual, kita tidak akan bisa kita tidak akan memperhatikan alasan hadis itu keluar, alasan kenapa Nabi mengucapkan hal ini, karena beberapa hadis memang itu secara tekstual itu susah diterima. Bahkan pada kondisi Nabi pada zaman dulu, contoh ya, nah hadis Nabi yang melarang menulis hadis. Ada hadis Nabi yang saya mohon maaf saya kurang tahu perawinya siapa. Ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa jangan menulis selain Al-Quran. Nah, di sini ada sahabat yang menulis, ya, ada sahabat yang menulis hadis. Nah, ada seseorang yang menegur. Lalu sahabat ini datang kepada Nabi, lalu mengatakan, wahai Nabi, apakah yang saya tulis ini salah? Apakah karena saya menulis hadis itu, saya dianggap
menyalahi dari perintahmu? Lalu Nabi menjawab, eh, ada tadi makal ini hadisnya. Dalam riwayat Abu Daud, Nabi mengatakan, tadi ini, tunggu ya. Nabi mengatakan bahwa tulislah apa yang saya sampaikan karena memang itu adalah kebenaran. Ya, seperti itu intinya, kurang lebih. Nah, di sini pada kesimpulannya adalah dibutuhkan untuk memahami hadis itu secara baik dan benar, dibutuhkan kedua cara ini, yakni yang pertama adalah tekstual, melihat dari teks-teks, melihat dari makna harfiah atau kata-kata dari hadis tersebut. Lalu kemudian tekstual ini menjadi observasi awal atau observasi pertama. Nah, kemudian selanjutnya kita menggunakan pemahaman secara atau metode secara kontekstual, menganalisis beberapa uh, metode-metode seperti historis, mengkaji kebenarannya dalam Al-Quran, dan tujuan dan fungsi hadis itu dikeluarkan. Jadi pada kesimpulannya adalah menggabungkan kedua metode tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Ya, silahkan lanjut untuk pertanyaan ke berikutnya. Mungkin pertanyaan yang terakhir sih. Ya, ya, silahkan. Karena ya baik, pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan dari saudara Syahdino. Jadi apa peran hermeneutika? Ya di sini disederhanakan mungkin metode ya, atau langkah-langkah dalam menafsirkan hadis dan bagaimana ini mempengaruhi pemahaman terhadap teks hadis. Jadi kita ketahui sendiri bahwa dalam penafsiran hadis itu ada beberapa metode atau langkah-langkah. Nah, dan tentunya itu sangat berpengaruh besar terhadap teks hadis, bahkan keautentikan atau keaslian dapat ditentukan dari metode-metode atau langkah-langkah ini. Nah, sebagai contoh, mungkin contohnya adalah metode dirayah dan riwayah. Di sini riwayah itu berfokus pada apa yang diriwayatkan atau teks dan sanadnya. Sedangkan dirayah menganalisis bagaimana hadis itu diriwayatkan untuk menentukan keaslian dan kevalidan makna dari hadis tersebut. Ya, riwayah itu adalah proses pengumpulan transmisi hadis, nah, sementara dirayah itu adalah ilmu yang memverifikasi dan memahami hadis tersebut. Jadi bagaimana apa peran dari metode ini? Itu sangat penting lagi, karena kalau kita tidak mengerti metode, kita tidak mengerti langkah-langkah untuk menafsirkan hadis, itu bisa bahaya. Karena kenapa? Kita bisa menerima hadis-hadis lemah atau dhaif, bahkan hadis-hadis palsu. Lalu kemudian kita sampai mengajarkan atau men-share hadis-hadis tersebut tanpa menggunakan metode-metode untuk memverifikasi keaslian atau keautentikan hadis tersebut. Jadi ini adalah pengaruh penting atau pengaruh signifikan dari metode atau hermeneutika dalam menafsirkan hadis tersebut. Ya, saya kembalikan ke moderator. Oke, silakan lanjut untuk pertanyaan ketiga. Tunggu dulu, saya baca dulu. Kita usik. Baik, pertanyaan dari saudara
Farid nih. Pertanyaan terkait sejarah periwayatan kodifikasi hadis setelah munculnya kitab Sittah, di mana dalamnya ada kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, Al-Muwatta yang sudah diperolehkan oleh Rasulullah. Ya baik. Jadi pada intinya apakah setelah kitab Sittah ini apakah perlu dilanjutkan penelitian terkait riwayat dan kodifikasi hadis setelah munculnya kitab Sittah karena diklaim masyhur sebagai puncak kesahihan kitab hadis. Dalam menafsirkan atau penelitian kodifikasi hadis ini menurut saya tetap berlanjut karena kenapa? Dalam makalah saya sudah cantumkan bahwa ini kan kitab Sittah ya saya jelaskan tadi di periode keempat ya. Nah, periode keempat itu disebut juga dengan periode penyehatan, kemurnian, dan penyempurnaan. Periode ini berlangsung dari abad ketiga Hijriah. Para ulama pada periode ini melakukan gerakan penyaringan, penyeleksian, dan pengklasifikasian hadis-hadis. Pada masa ini lahirlah 6 buku induk atau kita sebut kitab Sittah. Di antara kitab-kitabnya adalah Al-Jami' As-Sahih karya Imam Al-Bukhari, lalu Al-Jami' As-Sahih karya Imam Muslim, Sunan Abu Daud karya Abu Daud, Sunan At-Tirmizi karya At-Tirmizi, dan Sunan Nasai karya Nasai, kemudian Sunan Ibnu Majah karya Ibnu Majah. Jadi kenapa tadi saya dengar bahwa kenapa Al-Bukhari ini dan Muslim ini diklaim sebagai hadis yang tidak mempunyai kecacatan, ya. Maksudnya sudah terpercaya ya. Nah, hadis ini karena cara periwayatan Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim itu menerapkan metode yang penyaringan hadisnya itu sangat ketat ya untuk memastikan keasliannya. Jadi seperti memverifikasi sanad yang bersambung hingga Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka itu dari metodenya mereka itu yang ketat dari perawi-perawi yang lain. Nah, hafalan mereka juga kuat serta memeriksa hadis itu tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Jadi mereka banyak sekali menggunakan perbandingan, kemudian penelitian, verifikasi terhadap hadis-hadis lain. Kemudian hadis mereka kalau bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, itu mereka tidak akan terima. Itu kenapa mereka sangat ketat dalam periwayatan hadis tersebut. Lalu kemudian, apakah hadis itu penelitian dan kodifikasi hadis itu masih perlu setelah kitab Sittah itu muncul? Sebenarnya kodifikasi hadis itu bagaimana ya cara menjelaskan? Ada periode-periode selanjutnya. Tadi yang saya jelaskan bahwa di makalah ada periode kelima itu ada pemeliharaan dan penambahan penerbitan. Nah, di sini periode setelah kitab Sittah itu muncul, kita tugas dari generasi selanjutnya itu adalah memelihara hadis-hadis yang sudah dibukukan ya seperti kitab Sittah ini. Nah, yang kedua, periode selanjutnya adalah periode ke-6. Nah, disebut periode masa pensyarahan atau pengumpulan pentakhrijan dan pembahasan. Jadi di sini dibedakan hadis ini membahas tentang apa, hadis ini membahas tentang apa. Jadi di sini lebih tersistematis. Hadis-hadis itu lebih kita tak dipisahkan bahwa hadis ini lebih digabung dengan hadis ini karena lebih pembahasannya lebih masuk. Jadi banyak sekarang buku-buku hadis yang
dicetak untuk mempermudah para pembaca hadis tersebut, mempermudah umat muslim itu sendiri. Mungkin itu saja Pak Farid, mohon maaf kalau tidak terjawab semua. Ada teman-teman yang lain mungkin yang bisa membantu. Ya, kita tuntaskan dulu teman-teman, kasih kesempatan semua supaya bertanya. Yang belum bertanya Pak Arjun, silakan Pak Arjun dengan Ibu Tuti. Baik. Oh, mungkin saya. Ya, silakan Pak Arjun. Iya, baik, terima kasih. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi selain dibahasakan pertanyaannya juga ditulis di kolom chat Zoom. Siap. Eh, langsung saja ke inti pertanyaannya. Dalam periwayatan hadis, menurut pendapat pemateri berdasarkan kumpulan-kumpulan pendapat sebelumnya atau yang dapat pemateri simpulkan. Dari periwayatan hadis, apa yang paling menjadi dasar utama sehingga para perawi atau para pengumpul hadis seperti Imam Bukhari dan Muslim dan sebagainya itu dapat membuktikan bahwa itu benar hadis yang bersumber daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya kembalikan. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tinggal Ibu Tuti. Bu Tuti silakan. Bu Tuti, monitor. Jadi sambil menunggu pertanyaan Bu Tuti, mungkin Pak Talib bisa langsung jawab pertanyaannya Pak Arjun. Baik. Silakan. Dalam periwayatan hadis apa yang paling menjadi dasar utama? Para perawi hadis ya, pendapat pemateri, pendapat sebelumnya. Tunggu dulu, saya baca dulu. Baik, mungkin ini lebih ke metode ya. Ya, mungkin saya coba jawab saja. Jadi menurut saya, hal yang menjadi dasar utama sehingga perawi itu bisa membuktikan bahwa hadis itu memang asli atau memang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada beberapa metode, yaitu riwayah dan dirayah. Nah, kita ketahui sendiri bahwa riwayah itu fokus pada apa yang diriwayatkan. Nah, di sini adalah teks dan sanadnya. Nah, kemudian sedangkan dirayah itu menganalisis bagaimana hadis itu diriwayatkan untuk menentukan keaslian dan kevalidan. Nah, di sini yang menjadi dasar utama adalah keautentikan hadis tersebut. Itu perawi ini bisa membuktikan atau memverifikasi hadis tersebut itu memang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dengan cara mungkin yang lebih utama itu adalah sanadnya ya, dari perawinya ini. Jadi kalau perawinya bersambung sampai Nabi Muhammad SAW, itu mungkin sudah tidak diragukan, atau mereka itu bisa membuktikan ketersambungan dari perawi sampai ke Nabi Muhammad, itu mungkin
bisa tidak diragukan hadisnya, karena di sini sudah apa ya istilahnya, sudah terbukti bahwa orang ini mendengarkan dengan orang ini lalu mendengar dari gurunya, gurunya mendengar dari mengetahui dari ininya, lalu kemudian sampai ke Nabi Muhammad SAW, dan itu harus jelas. Jadi kalau untuk ilmu dasar atau dasar yang menjadi sumber, ya memang perawinya harus sampai ke Rasulullah SAW dulu, karena kalau tidak sampai itu masih bisa diragukan, ya, kalau tidak ditemukan ketersambungan dari hadis perawi yang menyampaikan dengan Nabi Muhammad SAW. Mungkin seperti itu. Ya, bagaimana Pak Arjun? Kasih tambahkan saja kalau bisa. Ya, tapi Pak Talib, untuk pertanyaan terakhir dari Bu Tuti, karena mic-nya, ya, Bu Tuti silakan. Baik, terima kasih. Jadi adapun pertanyaan saya, bagaimana proses kodifikasi hadis memengaruhi pemahaman dan interpretasi ajaran Islam, serta implikasinya terhadap perkembangan hukum dan pemikiran Islam. Sudah saya tulis di kolom chat. Terima kasih. Bagaimana proses kodifikasi hadis memengaruhi pemahaman interpretasi ajaran? Ya, baik. Bagaimana proses kodifikasi hadis itu mempengaruhi ya pemahaman dan interpretasi ajaran Islam, dan apa implikasi terhadap perkembangan hukum dan pemikiran Islam. Jadi kita ketahui sendiri bahwa kodifikasi itu bertujuan untuk mempermudah, untuk mengetahui hukum-hukum, mempermudah pembaca hadis tersebut untuk mengetahui hukum-hukum yang terdapat pada atau aturan-aturan yang terdapat pada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para imam-imam atau ulama terdahulu. Nah, kita ketahui sendiri bahwa hadis itu adalah merupakan hukum dasar, hukum kedua setelah Al-Quran dalam umat Islam. Nah, dalam memahami agama Islam, dalam memahami suatu agama, itu bisa kita lihat dari dasar hukum mereka. Jadi, dasar hukum mereka itu mempengaruhi apa perilaku mereka, mempengaruhi bagaimana cara mereka beribadah, dan bahkan berpengaruhi bagaimana cara mereka berpikir. Ya. Jadi di sini sama halnya dengan agama Islam, itu dapat didapati dasar hukum kedua, yakni sunnah atau hadis, ya, Nabi Muhammad SAW, itu sangat berpengaruh dalam segala perbuatan dari umat Muslim itu sendiri. Karena kenapa? Ya, fungsi utama hadis itu adalah memperjelas hukum dari Al-Quran itu sendiri. Jadi di sini fungsi itu hadis itu adalah sebagai bayan atau penjelas untuk merinci ayat-ayat yang global, memperkuat hukum yang sudah ada, kemudian menetapkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Jadi kodifikasi hadis itu sangat mempengaruhi dari mempengaruhi ajaran Islam, bahkan perkembangan hukum pemikiran Islam. Karena kenapa? Mempermudah umat Islam itu untuk mencari sumber hukum yang mana asli dan yang mana palsu. Jadi di sini kodifikasi hadis itu sangat mempermudah bagi umat Muslim untuk menemukan hukum-hukum yang
kemudian bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Talib sudah merespon semua pertanyaan dan tanggapan dari teman-teman. Izin Prof, masih monitor. Assalamualaikum Ya, Prof. lanjut ya, lanjut. Iya, ini 10.49. Oke, baik. Saya ambil alih ya. Iya, iya Prof. Tidak bisa. Jadi berkaitan dengan bahasannya hari ini, pertumbuhan dan perkembangan hadis. Ya, pertumbuhan dan perkembangan hadis. Periwayatan dan kodifikasi hadis, Prof. Periwayatan dan kodifikasi hadis, Prof. Oh iya, periwayatan dan kodifikasi hadis. Oke, oke, oke. Jadi perlu saya jelaskan dulu ya. Jadi periwayatan dan kodifikasi hadis sebagai proses, ulangi, sebagai proses perkembangan berikutnya kalau kita sebutkan seperti itu. Sebab begini ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki fase-fase yang sudah disebutkan oleh pemakalan tadi. Ada masa di mana pengumpulan, makanya disebut kodifikasi. Dalam pengumpulan hadis ini tidak mungkinlah dikumpulkan kalau tidak ada yang berusaha meriwayatkan. Jadi hadis itu, tes suara saya, dengar ya. Dengar, Prof. Iya, Prof. Oke, baik ya. Jadi periwayatan itu tentunya bermula di masanya sahabat. Ya, Nabi sebagai sumber utama dalam bentuk qaul, dalam bentuk fi'liyah dan takririahnya Nabi itu menjadi pembicaraan. Pembicaraan inilah yang disebut dengan hadis, yang diperbincangkan. Berikutnya, tentu ketika dikodifikasi harus ada yang bertanggung jawab. Sejumlah hadis yang terkumpul itu harus ada yang mempertanggungjawabkan. Ya. Dalam hal ini seorang tabi'in yang kemudian menyebut hadis itu dari seorang sahabat. Berarti non tabi'in ini sempat belajar meriwayatkan hadis dari sahabat. Generasi tabi'in ini generasi kedua setelah sahabat yang mengoleksi hadis. Karena pada saat pengumpulannya itu di generasinya tabi'in. Kalau abad pertama Hijriah itu masih berada pada abadnya para tabi'in. Akhir abad pertama, kemudian muncullah upaya untuk membukukan, mengumpulkan hadis-hadis dan membukukannya. Di sini saya katakan tadi ada yang bertanggung jawab dalam hal ini. Bertanggung jawab yang dimaksudkan tidak bisa melepaskan diri dari nama itu. Namanya sebagai seorang pembawa hadis. Dengan menyebutkan sumber pengambilannya, penukilannya. Dengan menyebutkan sumber penukilannya. Selanjutnya tentu saja pada saat pengumpulan itu belum jelas. Belum jelas bagaimana hadis tersebut dari sisi kelengkapan sanad-sanadnya.
Masih apa istilah kalau yang mengumpulkan hadis itu belum melengkapi isnadnya, jalur sanad. Nanti kemudian ada proses namanya musnad. Jadi musnad inilah, ya dalam proses isnad inilah kemudian melengkapi siapa-siapa yang meriwayatkan dari berbagai jalur hadis. Berkata jalur-jalur periwayatan. Jalur periwayatan ini dilengkapi sehingga muncullah namanya kitab musnad. Yang tidak diragukan lagi kalau ada yang memberikan transmisi periwayatan, ada yang menulis lengkap transmisi periwayatannya. Transmisi periwayatan ini tentu saja tergambar, terlihat dalam kitab-kitab musnad dan kitab selain itu, kitab sunan. Kemudian kalian sebut tadi kitab kitab turas ya, kitab induk hadis. Yaitu Imam Al-Bukhari yang menulis kitab Sahih Al-Bukhari. Bila sendiri menulisnya itu dan berarti menggambarkan bahwasanya hadis yang dia tulis di dalam kitabnya itu adalah hadis yang tidak diragukan lagi ke validitas keasliannya. Tuh. Selanjutnya dalam proses perkembangannya ada namanya kitab sunan ya. Jadi kitab sunan. Sebenarnya itu dari awal dulu kitab musnad, kemudian kitab sunan, kitab jami' sahih. Ya dari situ muncullah kitab al-mustadrak, al-mustakhraj. Apa itu? Untuk membicara, untuk menemukan sebuah hadis dengan metode tertentu. Iya. Iya, metode tertentu. Jadi dengan metode itu, dengan cara penulisan kitab yang berdasarkan bab-bab fikih, itu metode-metode itu. Hanya dulunya kita kitab musnad itu hanya mengumpulkan sejumlah hadis yang punya rantai periwayatan. Ya, punya rantai periwayatan. Tetapi pada saat kitab sunan, tapi belum di dalam kitab itu belum menulis lengkap tentang siapa-siapa, ya belum menulis lengkap tentang apa dan bagaimana isi dari sebuah hadis itu. Belum dipisah-pisahkan. Misalnya, kitab sunan itu menulis tentang bab-bab fikih. Ya, bab-bab tahara misalnya. Atau mungkin bab-bab salah, babul kitab. Kalau kan disebut biasa kita dengar dengan sebulan kitabus salah, kitabus zakah, ya ada namanya kitabu munakahat, jinayat, semua itu pembahasan dengan dibahas dengan lengkap. Oleh karena itu, bahasan tentang hadis dalam kitab berikutnya berkembang semakin maju, semakin memenuhi harapan umat. Ya, demikian pula kitab Sahih Jami' Sahih yang memiliki kriteria ketat, sehingga disebutlah kitab-kitab Sahih. Kenapa disebut kriteria ketat? Karena sangat selektif. Misalnya, kalau dia bukan hadis sahih, maka dia dhaif. Kalau dia bukan ya kalau sudah dhaif pasti tidak bisa dia sahih. Ya, makanya dia dalam kitabnya itu, kitab Al-Bukhari, kitab Muslim misalnya, itu memang selektif dalam penyusunannya. Selektif dalam pembuatannya. Nah, ini konsentrasi karena lagi di jalan raya. Iya, Prof. Iya.
Jadi baik, jadi selanjutnya saya sampaikan bahwa proses perkembangan berikutnya yaitu adanya sistem pensarahan. Jadi mensarah hadis itu, ya melakukan sarah hadis itu dengan berbagai metode dan pendekatan. Ya, ada pendekatan pasti itu pendekatan linguistik dan kemudian historisnya sebuah hadis. Jadi, misalnya hadis Nabi SAW yang dibahas butuh penjelasan, ya, butuh uraian, maka muncullah pensarah. Al-Bari misalnya mensarah Al-Bukhari, ya Nawawi dengan mensarah Imam Muslim. Kenapa itu tujuannya? Untuk menjelaskan isi kandungan. Dan siapa-siapa yang mensarah itu adalah bahagian dari orang-orang yang memiliki kemampuan yang sangat kalau disebutkan fundamental dalam beragama. Dia sangat kuat, dia sangat matang. Ya, baik dari segi bahasa, ya, dan dia tidak mengabaikan hubungan munasabah antara hadis yang satu yang hadis lain. Ya, kenapa? Karena boleh jadi penjelasan itu sebuah hadis dijelaskan pada hadis yang butuh penjelasan dari hadis yang lain, dan itu ditemukan oleh para pensarah hadis. Nah, di samping itu tidak bisa mengabaikan Al-Quran, ya maka sebagai sumber utama maka harus sinkronisasi dalam memberikan syarat sebuah hadis, ya. Kenapa? Karena itu pasti mengaitkan antara hadis dengan Al-Quran. Kan tadi menyebutkan menafsirkan saja Al-Quran harus dengan hadis. Demikian pula menafsirkan Al-Quran hadis dengan Al-Quran misalnya. Maka sekarang bagaimana masalah hadis? Masalah hadis tidak bisa menjelaskan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi saling terkait. Kalau misalnya hadis Nabi itu harus disinkronkan dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak sesuai dengan Al-Quran, maka hadis dia harus meninggalkan itu yang namanya hadis yang sedang disarah. Harus sesuai dengan Al-Quran. Makanya ketika Imam Al-Bukhari dalam karyanya Sahih Al-Bukhari disarah, maka itu menggambarkan bahwa apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu relevan dengan hadis yang sudah disarah tersebut. Apalagi kan Sahih Al-Bukhari misalnya memberikan penekanan bahwa salah satu di antara kriteria kesahihan matang hadis itu adalah relevan atau sinkronisasi, terjadi sinkronisasi antara Al-Quran dan matang hadis yang sudah dibahas. Artinya tidak berbeda, selalu terkait. Karena terkait berarti menggambarkan hadis tersebut menjadi bayan, ya ada bayan terhadap Al-Quran. Bisa berdiri sendiri, tapi dia sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Berikutnya perkembangan berikutnya itu setelah pensarahan hadis itu lagi semacam perkembangan dalam bentuk digitalisasi hadis. Digitalisasi itu adalah satu proses transformasi periwayatan, ya, penyampaian informasi tentang hadis itu melalui digital, ya, teknologi informasi. Jadi ya, sehingga dengan adanya digitalisasi mempermudah. Jadi salah satu perkembangan itu sebenarnya mempermudah mendapatkan mengakses hadis Nabi SAW dari media yang tersedia. Oke, baik, saya kira begitu ya gambarannya, dan sampai sekarang itu baik dari sisi sanad maupun dari sisi matan itu gampang dengan adanya aplikasi-aplikasi tersebut, sepanjang kita tetap kalau seorang studi peneliti hadis harus lagi melihat, merecek dari sumber aslinya sehingga kekeliruan tidak akan terjadi atau mungkin tidak terulang begitu. Ya sekarang ini Maktabah Syamiliyah muncul, hadis Syarif ada,
ya kemudian ada di dua pusaka dan sebagainya. Sebanyak lagi yang berbicara tentang kitab-kitab rijal juga. Ya, kitab-kitab rijal ini di kitab-kitab rijal ini memberikan informasi terakurat. Ya, pakai itu kitab Tahzibul Tahzib, Tahzibul Kamal, Ustugaba fi Ma'rifatis Sahabat, Tabaqatul Kubra. Itu memberikan semacam apa ya, kalau kita sebut eh, satu dokumen penting yang tersimpan di dalam kitab tersebut berkaitan dengan biografi dan jarwat tadilnya seorang periwayat. Oke, dan sekarang ini semakin hari semakin menjamur aplikasi-aplikasi hadis baik secara aplikatif dalam bentuk terinstall maupun dalam online. Ya, saya kira itu ya. Silakan dilanjutkan. Ya, Prof. Ya, silakan lanjut. Eh, saya kembalikan ke penyaji makalah. Ya mungkin lanjut misalnya dulu. Siapa tahu masih ada yang mau bertanya. Ya, bisa. Silakan. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya. Tabe, bisa kira-kira saya bertanya. Ya, lanjut, lanjut. Ya, silakan. Eh, Pak Pak Arjun, Pak Sadin. Kalau belum ada, biar saya yang. Oke, lanjut. Ya, izin Pak Talib. ya silakan. Eh, ini yang belum saya terlalu paham terkait dua bentuk awal kodifikasi hadis. Ada yang disebut musnad, dan ada yang disebut musannaf. Misalnya musnad Imam Ahmad bin Hambal. Untuk contoh musannaf, misalnya musannaf Abdul Razak. Eh, yang ingin saya tanyakan sebetulnya apa sih yang menjadi perbedaan antara musnad dan musannaf? Apa kriterianya sebuah kitab hadis sehingga disebut kitab musnad? Dan apa kriterianya sebuah kitab kitab hadis disebut musannaf? Nah, itu yang Mungkin pertama. ada Yang teman-teman kedua, yang bisa bantu. itu yang Karena pertama. Yang kedua terkait bagaimana pergeseran dari musnad ke musannaf atau dari musnad ke sunan. Karena mungkin ini bukan hanya terkait eh, status hadis dalam kitab tersebut, tapi juga mungkin terkait mazhab fikih yang ada di dalamnya. Saya kira dua pertanyaan itu. Mohon teman-teman eh, juga bisa memberikan pencerahan atau kepada Pak Prof. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. iya, di sini mungkin saya belum menjawab ya karena kayaknya ini materi eh, selanjutnya. Mungkin ada teman-teman yang tahu, tapi saya coba cari-cari dulu di makalah kalau ada. Kalau Ya, sudah. silakan berikutnya Pak Arjun atau siapa?
Ya, kenapa diam? Lanjut saja. Jadi, Baik, tanyakan terakhir. mungkin saya coba menjawab. Nah, lanjut. Teman-teman silakan. boleh menambahkan atau bahkan mungkin Prof bisa menambahkan. Ya, bisa lanjut. Jadi di sini saya jelaskan bahwa kitab musnad ya itu perbedaannya atau perbedaan dari kitab musnad dan kitab musannaf. Kitab musnad itu mempunyai metode penyusunan ya, dari metode penyusunannya. Kalau kitab musnad itu hadis yang dikelompokkan berdasarkan nama sahabat Nabi ya, yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, kemudian strukturnya itu semua hadis yang diriwayatkan oleh sahabat, ya misalnya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, Aisyah radhiyallahu anhu. Nah, dikumpulkan menjadi satu bagian terlepas dari topik atau masalah fikih yang dibahas dalam hadis tersebut. Jadi pada intinya itu adalah hadis yang dikelompokkan berdasarkan nama sahabat. Nah, yang ketiga adalah isi hadisnya. Jadi isi hadisnya itu umumnya fokus kepada marfu atau sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, meskipun ada juga yang menyertakan sedikit ya, beberapa hadis dari Apa terputus ya? Ya, tapi Prof, Ya, ya izin mengulang apa yang saya tanyakan terkait musnad dan musannaf. Kenapa suatu kitab hadis disebut musnad dan kenapa suatu kitab hadis disebut musannaf? mungkin saya lanjut terlempar tadi Zoomku. Oh iya iya. Kemudian kenapa suatu kitab musnad dapat bergeser menjadi kitab musannad? Sebetulnya apa sih yang menjadi ciri-cirinya sehingga suatu kitab disebut musnad atau suatu kitab disebut musannaf? Nah, Terima saya kasih. lanjut. Iya iya silakan. Ya, sebelumnya mohon maaf karena jaringannya. Tadi musnad itu intinya adalah hadis yang dikelompokkan berdasarkan nama Nabi. Lalu kemudian isinya itu berdasarkan nama sahabat Nabi, lalu isinya itu berdasarkan umumnya berdasarkan adalah sabda Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Nah, ya, kitab yang kedua adalah kitab musannaf. Nah, kitab musannaf itu memiliki penyusunan atau metode penyusunan yang dikelompokkan berdasarkan ya bab-bab fikih yang seperti yang Pak Farid tadi katakan bahwa bab-bab fikih atau hukum Islam atau topik tertentu. Jadi metode ini sama dengan penyusunan kitab-kitab apa tadi Muwatta. Ya. Nah, struktur kitab ini disusun secara sistematis dengan bab-bab seperti kitab tahara, ya, atau bersuci, kitab sholat, zakat, dan seterusnya. Dan setiap bab berisi hadis-hadis yang relevan dengan topik tersebut. Jadi terlepas dari siapa sahabat yang meriwayatkannya, jadi hadis ini berisi hadis Nabi Muhammad SAW, berisi hadis marfu dan mauquf atau perkataan atau perbuatan sahabat. Lalu kemudian bahkan maktu atau perkataan atau perbuatan tabi'in. Inilah yang membedakan dengan kitab sunan yang cenderung lebih fokus kepada hadis yang marfu. Nah, jadi perbedaan intinya adalah dari metode penyusunan kitab musnad itu lebih ke berdasarkan kelompok
nama sahabat Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua, musannaf itu lebih dikelompokkan berdasarkan bab-bab atau pembahasan-pembahasannya. Nah, dari isinya itu kalau dari musnad itu lebih fokus kepada marfu, ya, sabda Nabi Muhammad SAW. Meskipun ada beberapa yang mungkin keluar dari ini. Nah, sedangkan musannaf itu lebih banyak, ya, karena membahas tentang marfu Nabi Muhammad SAW, mauquf atau perkataan perbuatan sahabat, dan maktu, ya, bahkan maktu. Jadi ini mungkin yang menjadi pembeda. Tapi belum mungkin sebelum bisa menjawab pertanyaan kedua, bagaimana kitab musnad ini bisa berubah menjadi kitab musannaf. Mungkin teman-teman yang lain atau mungkin Prof bisa menambahkan. Saya kembalikan ke Pak Farid. Instruksi moderator izin menambahkan. Ya, silakan Pak Arjun. Terima kasih. Sebelum saya menambahkan, mungkin saya perjelas dulu kepada Pak Farid. Di sini eh, perubahan seperti apa yang dimaksud? Apakah secara harfiah pendapat atau eh, perubahan dalam hal ini dikembangkan begitu? Mungkin bisa diperjelas dulu supaya saya bisa pahami lebih jelas lagi. Ya, justru saya karena tidak tahu makanya saya tanyakan. Karena dari hasil bacaan saya, eh, mungkin terikat oleh tingkatan kitab. Karena di situ dari bacaan yang saya dapat bahwa suatu kitab musnad itu dapat bergeser menjadi kitab musannaf. Bergesernya itu karena apa ya? Justru itu saya tanyakan karena tidak tahu. Apakah karena tingkatannya kitab tersebut sehingga disebut demikian, ataukah karena kelengkapan isinya? Demikian. Di makalah itu di Pak Farid. Wah, bukan di makalah dari hasil yang saya baca. Oke, baik-baik. Jadi tambahan, Pemakalah hanya menyinggung, pemakalah tadi menyinggung terkait kitab Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu diantaranya kitab yang dikategorikan sebagai musnad dan ada kitab yang dikategorikan sebagai musannaf. Terima kasih. eh, izin. Silahkan. Jadi eh, tadi sudah sempat dijelaskan tadi oleh Saudara Abdul Muthalib bahwa antara musannad dan musnad itu, musanna dan musnad, yang dimana itu dibedakan dalam hal ini perawinya. Sebelum masuk era Membuari dan Muslim, atau setelah era Imam Bukhari dan Muslim itu ada beberapa perawi yang dikategorikan sebagai perawi-perawi yang berfokus pada eh, ikatan para sahabat, dari sahabat, selama itu verifikasinya eh, benar daripada para sahabat yang didengar langsung daripada Rasulullah, maka itu yang disebut musnad. Kemudian musanna sendiri, meskipun dari ada hadis yang kemudian verifikasinya benar-benar dari sahabat, namun masih belum bisa dibuktikan bahwa itu benar-benar
didengar daripada Rasulullah SAW. Itu perawi-perawi yang dikategorikan dalam sana itu masih belum masih belum sepakat dengan hal itu. Jadi artinya di sini pembedanya adalah metodenya, lagi-lagi bicara metode seperti yang dibicarakan oleh Abdul Muthalib. Namun terkait perubahan dalam hadis atau kitab-kitab hadis, saya belum pernah mendengar atau mungkin ada, tapi saya belum pernah mendengar adanya eh, perubahan em, satu kitab hadis, misalnya kitab Musnad, kemudian eh, berubah kajiannya menjadi eh, kitab Musnad karena Musanna, karena secara teori ya sama dengan buku-buku lainnya itu. Sebenarnya kalau ingin ada perubahan dalam satu buku ya harus diterbitkan ulang lagi. Nah, kapan ada perubahannya? Seperti yang saya maksud, terbitkan ulang. Artinya ada pengembangan. Anggaplah eh, buku atau kitab hadis Sahih Bukhari itu kemudian dikembangkan oleh muridnya. Yang awalnya mungkin kitab Sahih Bukhari itu hanya metodenya. Nah, kemudian dikembangkan oleh muridnya misalnya ini. Di dalam kitab ada bentuk eh, perbandingan sehingga nah di situ baru bisa ada perubahan. Jadi ya pendapat saya sejauh ini belum saya dengar ada perubahan kajian dalam kitab kitab hadis. Tapi kalau dalam segi pengembangan ya itu mungkin ada. Jadi saya perjelas, pertama tadi saya jelaskan tentang bahwa yang menjadi pembeda daripada perawi musnad dan musanna itu dari metodenya. Kemudian yang kedua terkait tadi ini masalah apakah ada perubahan. Jadi ya pendapat saya ada, tapi itu paling kalau ada perubahan itu dalam pengembangan kitabnya mungkin dari apa bagian isinya itu yang mungkin awalnya berfokus hanya pada dalam isi kitab itu berfokus pada metode Musanna ya, yang mengembangkan kitab tersebut ya bisa kita masukkan isi perbandingan dengan Musnad. Nah itu mungkin baru bisa ada. Mungkin seperti itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, kepada penyaji makalah, mana Pak Talif ini? Iya. Ya, Mungkin disimpulkan Mia atau gimana? Oke, saya kira sudah ya selesai ya pembahasannya. Jadi ya, berkaitan dengan perkembangan memang dari awal sudah masuk dalam pembahasan ini karena sejarah berkaitan dengan kodifikasi ya kodifikasi dan pembukuan hadis. Jadi proses pengkodifikasian dan pembukuan ini satu di antaranya memang musannaf.
Ya, jadi musannaf yang dimaksudkan adalah apa itu eh, dapat dipahami sebagai sesuatu yang disusun. Ya, musannaf itu boleh dikata satu pengumpulan hadis dengan cara tersusun berdasarkan tema-tema tertentu. Ya, hanya tadi kan sudah dijelaskan oleh pemakale ya yang mengatakan bahwa ada memang perbedaan antara kitab hadis musnad dan kitab hadis musannaf. Kecenderungan kitab musnad itu memang awal penyusunannya belum ada namanya pemilahan antara hadis-hadis yang ya belum ada pemilahan yang berisi tentang kitab-kitab, misalnya kitab zakat, kitab tahara, belum. Itu dalam kitab musnad. Tetapi itu sudah lengkap dengan isinya. Yang kita disebut tadi itu musnad itu berisi tentang isi dari lengkap dengan periwayatnya. Disebutkan seperti itu. Lengkap dengan periwayatnya. Selanjutnya tentu saja karena kita yakini sebagai kitab musnad ini memiliki kelengkapan sanad, maka disebutlah sebagai kitab musnad. Nah, berikutnya apa bedanya dengan kitab musannaf? Kitab musannaf itu adalah kitab yang disusun berdasarkan bab. Ya, ada kecenderungan masuk pada bab-bab fikih. Ya, contohnya kitab musannaf yang berkaitan dengan saya sebutkan tadi zakat, ya puasa asyam, an-nikah munakahat, an-nikah, kemudian al-jinayat, kemudian berkaitan dengan syirkah. Nah, hal-hal seperti ini itu dibahas, diurai, ya. Nah, dikumpulkan dalam satu kitab itu, satu kitab. Ya, kalau tadi kitab musnad belum ada itu yang memilah-milah antara bagian-bagian tertentu. Makanya misalnya Musnad Ahmad bin Hambal, kalau kita mau mencari hadis berkaitan dengan tema-tema belum ditemukan, tapi sudah lengkap dia punya sanad-sanadnya. Masih menggunakan nomor-nomor hadis itu. Menggunakan nomor hadis di dalam kitab tersebut. Itu membedakannya. Makanya tadi ada bahasa marfu, mauquf, maktub. Itu sebenarnya menggambarkan bahwa ada memang langsung disandarkan kepada Nabi, ada fatwa sahabat, ada tabi'in. Tuh. Tapi apakah ada di dalam kitab musnad? Kitab musnad juga ada seperti itu. Justru kitab musnad itu memiliki hal yang serupa, tetapi jarang kita temukan dalam kitab musnad itu adanya pembagian-pembagian tersebut. Ya, misalnya kita dapati dalam bersifat umum. Ya, bersifat umum. Oke, saya kira itu gambarannya ya. Jadi tidak terlalu ribet. Yang jelas proses pertumbuhan dan perkembangan hadis sudah kita bahas secara seksama. Sehingga memungkinkan kita untuk saja deh. Yang pakai sini. Naik lagi. Lewat tol saja ya. Cepat. Oke, saya lanjutkan bahwa dalam perkembangan selanjutnya kita akan melihat bagaimana menggunakan ya aplikasi hadis-hadis yang sudah dimuat dalam bentuk aplikasi dan digitalisasi, apakah itu melalui PDF ataukah mungkin melalui install yang saya masukkan tadi yang sudah terinstall dalam satu program. Ya, maka dari itu hadis-hadis ke depan itu akan semakin mudah. Demikian juga Al-Quran bisa melacak
sebuah ayat-ayat Al-Quran yang memang tidak sesuai dari sisi harakat dan tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam Mushaf Utsmani. Itu bisa dilacak sekarang dengan sistem aplikasi digital. Ya, kalau salah dianggapnya ini salah. Langsung dijawab bahwa Al-Quran itu yang ditulis. Makanya itu semakin nampak bahwa Al-Quran itu terjaga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, semakin terlihat bahwasanya semakin hari semakin canggih teknologi dalam teknologi informasi itu semakin terjaga itu firman Allah, dan demikian juga hadis-hadis Nabi SAW. Semakin hari semakin terhindar dari pemalsuan hadis. Kenapa? Karena akan terlihat dengan aplikasi yang hebat. Saya kira begitu ya pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini. Ya, 2 jam kita sudah lewati. Maka dari itu kita akhiri saja, atau masih ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang bertanya, silakan. Kalau ya, Ya, atau Prof. mau masih mau disimpan untuk pertemuan berikutnya dengan materi yang relevan. Iya, saya kira cukup, Prof. Oke, begitu ya. Oke, kira istirahat sejenak dulu, makan, isomah, istirahat salat, baru lanjut lagi kuliah. Siap, Prof. Ya, oke, Prof. saya kira begitu diinfokan. Kalau ada hal-hal yang perlu dibahas bersama. Demikian barangkali saya akhiri. Semoga kita semua sehat. Ya, kalau ada Amin. ya, Syukran, baik. Prof. Jazakumullah khair. Semuanya sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maafkan saya driver nah sekarang nah. Ya, Prof. Saya di tol ini. Syukran, Prof. Oh, ya. Saya pamit. Ya, Prof.